Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winalda, NIM 180222181. Today I will explain about sejarah perkembangan ESP dan klasifikasi ESP dalam ILP. Sebelum saya menjelaskan sejarah singkat tentang perkembangan ESP serta klasifikasi ESP, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa pengertian dari ESP itu sendiri. ESP atau biasa kita sering sebut dengan English for Specific Purpose merupakan pendekatan pelajaran bahasa Inggris di mana metode-metode pengajarannya didasarkan pada alasan mengapa seseorang tersebut belajar bahasa Inggris. Itu tadi tentang pengertian ESP. Sekarang kita masuk di sejarah perkembangan ESP dan klasifikasi ESP. Di dalam sejarah perkembangan ESP itu, hadirnya ESP itu sebenarnya banyak penyebab dan berkembang dengan secara detail, tetapi kita perlu tahu secara umum bagaimana ESP dulu itu, apakah ESP itu yang mendasari ESP itu ada dan berkembang hingga saat ini. Ada 3 pendapat secara umum yang sering kita temukan ketika kalian mencari tentang jurnal-jurnal tentang sejarah perkembangan ESP. 3 pendapat ini akan muncul tentang sejarah perkembangan ESP. Yang pertama adalah menurut Huang tahun 1999, they need to speak English in an international trade in East Asia, di mana bahasa Inggris harus diajarkan di semua aspek, baik itu aspek internasional maupun hubungan internasional antara negara. Di mana semua perdagangan internasional itu dan pertemuan-pertemuan internasional antar negara itu pasti menggunakan yang namanya bahasa Inggris. Artinya bahwa ESP itu sudah sejak lama ada dan terus berkembang hingga saat ini. Yang kedua, menurut Dule Evans tahun 1998, ESP movement can be categorized in a number of ways. Yang ketiga adalah di sini tidak disebutkan namanya, cuma tahunnya saja, itu 1990. Some national learning English to contribute to development of a community or a region is a central goal. Di sini dijelaskan bahwa secara umum negara-negara di seluruh dunia itu ingin mempelajari yang namanya bahasa Inggris dan ingin berkontribusi dalam perkembangan di setiap negaranya tersendiri. Artinya bahwa ketika seseorang ingin melamar pekerjaan atau di perusahaan internasional di negaranya tersebut, mereka harus mengetahui yang namanya bahasa Inggris, mereka harus pasti dalam bahasa Inggris. Disinilah ESP muncul, tujuan dari ESP. Bahasa Inggris itu sangat penting dalam dunia akademis maupun non akademis, seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika seseorang ingin melamar pekerjaan, seperti halnya juga CPNS. Ketika kita mau mengajar CPNS, kita harus melewati yang namanya tes TOEFL dan yang harus kita lewati. Selanjutnya yaitu the origin of ESP atau asal-usul dari ESP. Seiring dengan perkembangan kegiatan manusia, ESP itu tidak hanya ditujukan sebagai perubahan yang direncanakan, akan tetapi sudah sebagai fenomena yang tumbuh di luar pemusatan. Bagaimana awal ESP itu ada? Awal ESP itu ada 3 alasan utama ESP atau asal-usul ESP itu ada. Yang pertama itu the demands of a brave new world, yang kedua itu the revolution of linguistics, dan yang ketiga yaitu focus on the learners. Ketiga alasan utama inilah yang pengaruhi ESP terus berkembang. Yang pertama adalah the demands of a brave new world atau tuntutan tantangan dunia. Di sini dijelaskan bahwa ada 2 faktor di demands of new world. Yang pertama itu the end of the Second World War dan the oil crisis, yaitu perang dunia kedua dan krisis minyak. Dalam faktor pertama itu perang dunia kedua, dijelaskan bahwa hal ini terjadi karena adanya aktivitas pertukaran barang dan jasa setelah perang dunia kedua. Bahasa Inggris ini merupakan kunci utama dari peredaran teknologi dalam perdagangan skala internasional, di mana pengetahuan bahasa Inggris ini secara umum dianggap sebagai syarat pendidikan yang baik
diterimanya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional menciptakan generasi baru secara spesifik. Kenapa mereka harus mempelajari yang namanya bahasa Inggris? Artinya bahwa ketika ingin melakukan suatu perdagangan internasional, mereka harus mengetahui bahasa Inggris. Nah, yang kedua yaitu the second factor adalah di mana di sini dijelaskan bahwa kegiatan bahasa Inggris menjadi salah satu alat komunikasi antar negara. Dalam interaksi antar negara, negara itu harus ada bahasa yang digunakan. Nah, bahasa Inggrislah yang digunakan dalam perdagangan internasional atau dalam hubungan internasional antar negara. Nah, alasan utama yang kedua yaitu the revolution in linguistic atau perubahan dalam ilmu bahasa. Dijelaskan bahwa the revolution in linguistic focus on the ways of how to use language in real life situation. Artinya bahwa di sini ada gerakan-gerakan yang terjadi dari sisi kebahasaan itu sendiri. Adanya tuntutan bahasa dalam bentuk situasi nyata, bukan hanya dalam bahasa itu sendiri saja. Misalnya adanya feedback antara seseorang dengan seseorang, artinya bahwa bahasa Inggris itu tidak dalam materi saja atau tidak dalam bahasa saja, tetapi harus dalam dunia di dunia nyata, harus ada komunikasi yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, misalnya walaupun isinya itu beragam, banyak gelombang, titik-titik tolak, tetapi intinya sama. Tuntutan tadi menghadirkan isi dari pengajaran bahasa itu sendiri tidak boleh hanya dalam sebatas materi atau teori saja, tetapi materi praktek yang bisa digunakan di situasi nyata atau yang bisa digunakan oleh orang-orang dalam perdagangan internasional atau dalam dunianya masing-masing. Contohnya bagaimana bahasa Inggris itu digunakan di sains dan teknologi. Berarti di sini kita sudah berbicara tentang level praktis atau level praktek, bagaimana mereka menggunakan bahasa Inggris di dunia sains ataupun teknologi. Nah, di sini di mana bahasa Inggris itu harus nyata atau real situation, bukan hanya materi saja. Nah, itu tadi dua alasan utama asal usul dari SP. Alasan utama terakhir adalah fokus on learner atau fokus pada pelajar. Seperti kita ketahui bahwa pengajaran itu titik tolak ukurnya fokus pada pembelajaran siswa. Sementara yang kita ketahui bahwa siswa itu mempunyai strategi yang berbeda-beda, kebutuhan yang berbeda-beda, ketertarikan dan perbedaan skill dalam memilih bahasa atau pelajaran itu berbeda-beda, serta motivasi mereka berbeda-beda. Seperti halnya kita bisa ambil contoh antara dosen bahasa Inggris dengan dosen matematika. Ketika misalnya dosen matematika tersebut ingin melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, mereka itu sama-sama belajar bahasa Inggris, tapi tujuan mereka berbeda-beda. Nah, contohnya dosen matematika yang ingin melanjutkan studinya dan melakukan sebuah penelitian di mana referensi jurnal-jurnal yang mereka dapat itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, disinilah dosen tersebut atau dosen matematika ini harus bisa menggunakan atau harus mengerti atau harus mempelajari bahasa Inggris. Nah, di mana tuntutan inilah yang membuat ESP itu harus disetting, harus memenuhi keinginan dan kebutuhan seseorang. Nah, itu tadi penjelasan tentang sejarah perkembangan ESP. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi ESP dalam ELT. Nah, klasifikasi ESP atau ESP ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu English for Academic Purpose atau EAP, dan yang kedua itu English for Occupational Purpose atau EOP, di mana kodenya memiliki perbedaan satu sama lain. Langsung saja kita ke penjelasannya. Nah, perbedaan antara keduanya dapat dilihat dari tujuan pengajarannya. Yang pertama itu EAP, di mana EAP adalah salah satu cabang ESP di mana isi pengajarannya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, sedangkan EOP adalah cabang dari ESP dan mencakup situasi di mana pelajar belajar bahasa Inggris untuk alasan pekerjaan. Nah, di mana EAP untuk akademik, sedangkan
EOP itu untuk yang alasan khusus mereka mempelajari bahasa Inggris untuk pekerjaannya. Nah, siswa EOP biasanya adalah siswa pendidikan tinggi atau mahasiswa yang khusus memang mempelajari bahasa Inggris. Sedangkan peserta didik dari EOP itu kemungkinan besar adalah orang dewasa atau orang yang ingin belajar bahasa Inggris untuk tujuan pekerjaannya. Nah, perbedaan yang ketiga adalah peserta perlu belajar bahasa Inggris untuk sukses dalam karir dan akademis mereka. Nah, itu EAP, sedangkan EOP peserta didik perlu belajar bahasa Inggris untuk meningkatkan prestasi kerja mereka. Nah, di mana EAP itu peserta didiknya itu bertujuan untuk sukses dalam akademis mereka atau karir mereka, sedangkan peserta didik dalam EOP itu belajar bahasa Inggris untuk meningkatkan prestasi dalam dunia kerjanya. Nah, perbedaan selanjutnya itu pengajaran EAP itu berbasis tugas menggunakan jenis tugas akademik pada umum yang ditemukan di pendidikan tinggi atau di perguruan tinggi. Sedangkan EAP juga dilihat sebagai peluang untuk pengembangan diri secara pribadi di antara mereka yang memiliki tujuan jangka panjang untuk meningkatkan keterampilan komunikasi bahasa Inggris dalam pekerjaan dan kehidupannya mereka. Nah, perbedaan ketiga yaitu perbedaan selanjutnya adalah EP itu fokus pada tujuan pelajar dan apa yang mereka kerjakan, pelajari atau rencanakan untuk dipelajari. Sedangkan EOP itu mereka mungkin tidak berhasil sebagai pelajar bahasa di masa lalu. Artinya bahwa EOP itu sebelumnya mereka tidak mempelajari bahasa Inggris di masa lalu, tapi sekarang diharuskan untuk mempelajari bahasa Inggris untuk tujuan pekerjaannya. Nah, perbedaan terakhir adalah siswa EOP itu perlu menghadiri kelas, sedangkan siswa EOP adalah siswa mungkin enggan menghadiri kelas. Artinya terserah mereka, semaunya mereka ingin menghadiri kelas atau tidak, karena mereka hanya kursus untuk tujuan pekerjaannya mereka. Sekira itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sejarah perkembangan ESP dan klasifikasi ESP. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat teman-teman tangkap dan pahami apa yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.